Teman-teman, bagaimana sih cara cut loss di Royal Q? Jadi ketika ada floating sudah lama, kalian tidak sabar menunggu harga naik dan ingin cut loss, bagaimana sih caranya yang benar dan tentunya Anda tidak sampai rugi mengurangi modal yang ada. Buat yang ingin tahu bagaimana caranya, silahkan tonton video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan semangat. Baik teman-teman, kita akan bahas hari ini tentang Royal Q lagi. Setiap hari kalau ada waktu dan ada pembahasan kita akan bahas. Nah, di tema kali ini kita akan bahas tentang cut loss alias mengambil kerugian, memotong kerugian. Jadi loss itu rugi ya, turun. Akhirnya kalian itu memutuskan untuk mengekat, menerima dengan kerugian tersebut. Namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya, saya ingatkan buat yang mau daftar, silahkan daftar lewat link di deskripsi, dapatkan $20 gratis ke akun Royal Q atau Binance. Dengan syarat aktivasi robot dan konfirmasi ke nomor WA yang ada di deskripsi, maksimal 3 hari, jika lebih maka hangus. Dan buat yang belum punya akun Binance juga bisa daftar lewat link yang ada di deskripsi, bisa dapat cashback 5%. Oke teman-teman, kita lihat dulu hasil hari ini di halaman revenue. Alhamdulillah di sini dapat 11,6% ya teman-teman. Ini sudah 1% dari modal sebenarnya. Terakhir ini dapat dari ICP 1,5. Baru aja ini close kayaknya teman-teman, atau take profit. Nah, ini dia sell in di ICP. Coba ICP kita cek dulu. Nah, ini dia. Ya. 0,9%, yaitu 1,5. Oke, sekarang bisa teman-teman lihat saldo sudah bertambah 166 dan sisa menyisakan 3 koin. Jadi ini sesuai dengan strategi yang saya bagikan kemarin, 3 tips cuan, yaitu diantaranya jangan banyak-banyak koin, kemudian money management dan pemilihan koin yang tepat, serta one shot. Nah, ini ya, one shot. Pakai metode one shot. Memang di sini untuk pemilihan koin sangat penting, teman-teman. Nah, ketika terjadi seperti ini namanya loss. Loss itu harga turun dan profitnya pun minus. Seperti SHIB USDT di sini minus 173,74 tergantung persentasenya dia naik turun. Kemudian WRX dia minus 4,8. Dan mana ini minus 3,6% atau 6,9, jadi naik turun seperti itu. Nah, ini namanya floating loss. Jadi ini belum sepenuhnya menjadi kerugian. Jadi di dunia kripto turunnya koin seperti ini sudah biasa. Bahkan bisa sampai 40% lebih. Dan belum pernah sih selama saya pakai Royal Q ini mendapatkan koin yang saya pilih itu sampai turun 50%, belum pernah. Tapi kalau 40 lebih sudah pernah. Seperti itu teman-teman. Namun yang terpenting estimasinya yang ada di Binance itu kalian perlu cek di halaman dompet. Kalian bisa lihat di spot. Itu kalian lihat estimasi dolar kalian itu, kalau pakai dolar ya, itu di atas berapa. Kalian bisa lihat di sini 1212. Modal awalnya saya adalah 1100. Berarti kalau saya cut loss sekarang, jual semua sekarang, itu sebenarnya masih untung 112.
Namun kemarin itu sebenarnya sempat nyentuh di 1.300 lebih. Namun karena hari ini lagi floating loss, lagi turun harganya, sehingga nilai koin-koin kita yang ada di sini ini juga turun. Nilai koinnya itu turun, namun koinnya itu tetap tidak berkurang. Alias aset kita itu hanya turun nilainya. Kalau Shiba Inu ini punya saya 13 juta lebih, ini tetap 13 juta, namun karena harganya turun sehingga menyebabkan estimasi dolar yang ada di atas itu juga turun. Begitu juga ini Mana. Di sini estimasinya 210, di sini 723 untuk Shiba, padahal di Royal Q itu kita belinya 870. Di Binance-nya nilainya sekarang tinggal 723. Berarti mengalami floating loss alias penurunan harga sementara 171. Begitu juga WRX. Kita beli sebenarnya bukan beli di Royal Q ya, tapi beli lewat Royal Q, belinya tetap di Binance. Royal Q ini hanyalah historinya saja. Jadi kita itu belinya WRX kemarin itu di Binance melalui Royal Q itu nilainya 85,2 USDT. Sekarang kita cek di Binance-nya itu nilainya sekarang WRX tinggal 80. Berarti kita bisa lihat di sini loss-nya 4,9 atau hampir 5% lah. Begitu juga Mana. Mana mengalami penurunan atau floating loss 3,2%. Atau di sini sudah tertera sih sebenarnya, yaitu minus 6,2 dolar. Di mana pembelian awalnya adalah 194 ya. Sekarang nilainya tinggal 211. Nah, mungkin teman-teman tanya-tanya, di sini kok estimasinya lebih tinggi? Iya, karena teman-teman lihat di sini di sebagian koin ketika kita trading itu memang ada yang menyisakan ketika dijual, tidak terjual semua. Kalau di sini kan 76. Di sini kan cuma 67. Jadi ada selisih sekitar 9 koin. Seperti itu. Namun di sini tetap masih loss alias masih turun harganya. Nah, kalau kita kalkulasi di sini ya, coba kita kalkulasi kira-kira berapa lossnya. Namun ini belum hilang, belum benar-benar kalian rugi selama ini tidak dijual. Kalau dijual berarti kalian sudah menerima kerugian tersebut. Jadi 165 ditambah 4,7 ditambah yang terakhir 6,7. Total 176 kerugiannya hari ini, ditambah dengan estimasi yang ada di sini, coba 1219. Berarti seharusnya 1395, sudah untung sekitar 300. Andaikan itu tidak ada floating, karena masih floating jadi ya masih rugi. Nah, kalau kalian terpaksa mau cut loss, maka yang terpenting agar kalian tidak benar-benar rugi, maksud saya seperti itu ya, kalian harus melihat estimasinya di sini. Ketika masih di atas modal yang kalian miliki, berarti kalian itu masih belum benar-benar rugi, hanya ada penurunan nilai. Ya, penurunan nilai. Dan setelah Anda menjual di sini, berarti Anda itu sudah menerima kerugian yang ada di sini. Caranya misalkan nih, Mana mau kita jual, klik Mana, kemudian klik sell, klik confirm, ya sudah, berarti itulah kalian menerima lossnya 8 dolar, seperti itu. Oke, jadi mungkin itu aja. Begitu juga SHIB, kalau kalian jual sekarang maka akan rugi 163 dolar. Sayang sekali. Jangan kalian pernah cut loss kecuali memang itu apa ya, urgent, kepepet, atau mungkin untuk membeli koin yang lebih prospek dan dinilai labanya nanti bisa menutupi loss tersebut.
Kalau kayak Shiba saat ini dia harganya sih masih fluktuatif ya, apalagi koin Shiba ini sudah diterima di mana-mana, jadi kemungkinan untuk kembali harganya ke atas sangat besar. Pernah nih ini kejadian kemarin, saya kurang bersabar, mohon maaf kalau agak lama, jadi biar teman-teman ini juga bisa melihat pengalaman saya di menu di koin Sushi. Jadi di koin Sushi kemarin itu saya cut loss hingga 2,6% atau $10 hari kemarin ya. Ini tanggal 3. Jadi saya cut loss $10 lebih. Namun saya lihat juga yang terpenting kalian lihat keuntungan hari ini itu berapa. Keuntungan kemarin saya itu dapat 27. Jadi kalau dikurangi 10,3 itu masih untung sebenarnya sekitar 17 atau $16. Jadi meskipun saya cut loss sebenarnya saya masih untung. Jadi itu juga bisa jadi pertimbangan ke teman-teman. Nah, kembali ke Sushi tadi ya teman-teman. Jadi setelah saya itu cut loss karena sudah gak sabar, ternyata dia harganya melonjak naik sampai 13. Di sini saya cut loss di harga 12.457. Ya itu. Di jam 12.00. Padahal kalau saya mau menunggu sebentar lagi, mungkin sampai sore, itu dia sudah bisa, atau sampai malam sudah bisa untung besar karena naik hingga 300. Oke, jadi itu aja ya bagi pengalaman teman-teman. Jangan mudah cut loss, lebih baik menunggu, kecuali memang kalian punya planning yang tepat untuk dibelikan koin lagi yang lebih prospek. Seperti itu. Dan perhatikan juga saldo Binance-nya itu masih di atas modal atau tidak. Kemudian yang kedua, kalian perhatikan profit hari ini itu bisa menutupi cut loss kita atau tidak. Seperti itu. Oke, sekian, terima kasih. See you in the next time. And as I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat.